Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue tertarik untuk ngebuat konten tentang karakternya Momon di versi web novel. Jadi buat yang gak tahu, Momon yang kita lihat di anime sangatlah berbeda dengan Momon yang ada di versi web novel. Salah satu perbedaan yang paling besar adalah sosok di balik identitasnya Momon. Kalau di anime dan light novel, sosok di balik Momon adalah Ainz. Sedangkan di versi web novel, yang jadi Momon justru adalah Nabe. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa ceritanya Momon di versi web novel, nonton video ini sampai habis. Gua yakin kalian pasti bakal ngerasa aneh dengan tingkah lakunya Nabe yang sangat berbeda jauh dengan versi animenya. So, langsung aja, mari kita mulai. Ceritanya Momon dimulai ketika dia datang ke guild petualang dan mendaftarkan dirinya sebagai petualang. Dijelaskan kalau Momon adalah pria dengan penampilan yang sedikit di bawah rata-rata. Tubuhnya tidak kecil dan juga tidak besar. Rambutnya hitam dan bola matanya juga hitam. Dari penampilan, terlihat kalau Momon adalah pria yang baru saja mencapai umur 20 tahun. Bajunya juga tidak terlihat bagus dan tampak seperti baju yang digunakan oleh villager dengan sepatu kulit yang dipenuhi lumpur. Setiap kali Momon bergerak, terdengar suara seperti rantai yang menjadi pertanda kalau Momon sedang menggunakan chainmail di balik bajunya, dan di pinggangnya tergantung sebuah broadsword. Penampilannya ini ngebuat Momon lebih terlihat seperti seorang merchant. Nah, dari deskripsinya saja, kita bisa tahu seberapa jauh perbedaan Momon di light novel dan di anime. Perbedaan paling mencolok ada di wajahnya. Kalau di light novel, wajahnya Momon selalu ditutupi dengan helm, sehingga tidak banyak orang yang tahu seperti apa wajah aslinya Momon. Tapi kalau di web novel, Momon justru tidak pernah menggunakan helm, dan semua orang bisa melihat wajah aslinya Momon. Ketika mendaftar sebagai petualang, Momon ditanya soal nama, dan butuh beberapa saat sebelum dia menyebutkan namanya. Ini menjadi pertanda kalau Momon bukanlah nama yang sejak awal sudah difikirkan oleh Nabe, dan dia baru kepikiran untuk menggunakan nama Momon ketika ditanya soal nama. Setelah mendaftarkan diri, Momon pun mendapatkan pelatihan dari petugas guild mengenai semua informasi dasar yang diperlukan oleh petualang. Lalu setelah pelatihannya selesai, Momon ingin segera melakukan pekerjaan sebagai petualang. Tapi si petugas guild masih belum yakin dengan kekuatannya Momon, dan dia menyuruh Momon untuk mengangkat tas yang bahkan sulit untuk diangkat oleh dua orang. Momon pun mengangkat tas tersebut dengan sangat mudah, dan si petugas guild ngomong kalau saat ini ada pekerjaan yang cocok untuk Momon, yaitu jadi tukang angkat barang alias porter. Momon pun menerima pekerjaan itu, dan kita diberitahu kalau Momon akan bekerja sebagai porter untuk kelompoknya Ninya. Waktu gue baca bagian ini, gue sama sekali nggak bisa membayangkan sosok Nabe yang mau-maunya kerja jadi tukang angkat barang. Seperti yang kita lihat di anime, Nabe diceritakan sebagai sosok perempuan yang dingin dan tidak suka berbaur dengan manusia lain. Bahkan tidak jarang Nabe merendahkan petualang lain dengan mulut kasarnya. Tapi di versi web novel, Nabe ternyata bisa pura-pura jadi orang baik, dan dia bahkan rela bekerja sebagai tukang angkat barang. Rasanya ya kayak bukan Nabe gitu. Setelah dari sini, barulah Momon pergi ke penginapan. Bagian ini mirip seperti apa yang kita lihat di anime, di mana Momon pergi ke penginapan, ketemu dengan Berita, dan ngasih potion ke Berita. Tapi bedanya kalau di anime, Momon ngelempar preman ke mejanya Berita, dan ngebuat potionnya pecah. Berita pun marah, dan Momon mengganti potion itu dengan potion dari Yggdrasil. Nah, kalau di web novel, Momon datang sendirian ke penginapan, dan dia membeli perlengkapan dasar untuk petualang termasuk jubah. Tidak lama kemudian, Berita datang dalam keadaan tubuh penuh luka, dan dia menggunakan obat untuk menutupi lukanya. Mencium bau obat yang terlalu pekat, Momon pun melihat ke arahnya Berita, dan Berita malah datang menemui Momon. Karena terganggu dengan bau itu, Momon pun ngasih potion ke Berita untuk menyembuhkan lukanya, dan dia meminta Berita untuk segera membersihkan obatnya. Setelah dari sini, Momon pun masuk ke dalam kamar, dan akhirnya kita diberitahu kalau Momon sebenarnya adalah Nabe Ralgama yang lagi nyamar. Keesokan harinya, Momon bertemu lagi dengan Berita, dan kali ini Berita ngomong kalau dia ingin membeli potion miliknya Momon. Tapi karena Momon tidak tahu berapa harga pasaran potion, dia pun ngeles dengan ngasih potionnya cuma-cuma, dan Momon ngomong kalau itu adalah 2 potion terakhir yang dia punya. Kalau di light novel, Momon cuma ngasih 1 potion doang, dan potion itu selalu Berita bawa sampai akhirnya dia ketemu dengan Shaltir. Tapi kalau di web novel, Momon awalnya ngasih 1 potion, dan potion itu sudah dipakai sama Berita. Lalu besoknya Momon ngasih 2 potion lagi, dan 2 potion itu yang dia bawa sampai ketemu Shaltir. Setelah dari sini, Momon datang ke guild petualang untuk mengambil kartu anggota, dan dia pun dipertemukan dengan kelompoknya Ninya. Sisanya kurang lebih sama seperti di anime, di mana Momon kerja bareng kelompoknya Ninya. Tapi bedanya di sini mereka tidak ketemu dengan Niveria. Ketika lagi kerja, Momon mencari waktu yang tepat untuk melapor ke Ainz, dan Momon minta agar cerita tentang asal-usulnya sedikit diubah sehingga dia bukan hanya seorang villager biasa. Karena laporan ini, Ainz pun mengirim beberapa Shadow Demon sebagai bala bantuan dan juga tambahan dana untuk Momon. Dan akhirnya pekerjaan pertama Momon pun berakhir. Jadi tidak seperti di anime, di web novel kelompoknya Ninya tidak mati karena mereka tidak ketemu dengan Clementine.
Nah, ketika pulang, Momon sadar kalau ada 4 orang yang lagi membuntutinya, dan mereka mencoba menangkap Momon dengan menggunakan jaring untuk menghentikan pergerakannya. Lalu 4 orang itu mencuri harta miliknya Momon. Momon pun menangkap 1 orang tadi dan membunuh 3 orang yang tersisa. Lalu dia menggunakan sihir Charm Person dan membawa 1 orang tadi untuk diinterogasi. Setelah selesai diinterogasi, para Shadow Demon yang Ainz kirim pun muncul, dan mereka ingin memastikan identitasnya Momon. Mereka minta agar Momon memperlihatkan wujud aslinya, dan Momon pun berubah menjadi Nabe. Tapi para Shadow Demon masih belum yakin, dan Nabe pun berubah ke wujud aslinya, yaitu Doppelganger. Kita pun diberitahu sebagai seorang Doppelganger, Nabe hanya mempunyai 1 slot untuk dapat berubah wujud, dan bentuk Nabe yang selama ini kita lihat adalah bentuk lainnya. Sedangkan perubahannya sebagai Momon adalah perubahan dengan menggunakan sihir ilusi. Setelah melihat wujud asli Nabe, para Shadow Demon pun yakin dengan identitasnya Momon, dan sekarang gilirannya Nabe yang minta agar para Shadow Demon menampakkan wujudnya. Lalu setelah mereka muncul, Nabe segera menendang salah satu Shadow Demon dengan penuh amarah hingga ngebuat Shadow Demon itu kesakitan. Alasan Nabe marah karena dia tidak terima wujud aslinya sebagai Doppelganger dilihat oleh bawahannya. Karena wujudnya sebagai Nabe adalah wujud spesial yang telah Saprimbing buat, dan hanya wujud inilah yang mau Nabe tunjukkan kepada para bawahannya. Lalu setelah puas menendang Shadow Demon itu, Nabe pun memerintahkan mereka untuk menghilangkan tubuh orang yang telah dia interogasi. Nabe juga memerintahkan para Shadow Demon untuk memperhatikan pergerakan para petualang dan mengumpulkan informasi yang berguna. Beberapa hari kemudian, Momon dipanggil oleh Guildmaster untuk ditanya soal vampir kuat yang baru saja terlihat belakangan ini. Nah, cerita ini terhubung ke pertemuan Brita dengan Shaltir, di mana Shaltir mengampuni nyawanya Brita setelah melihat potion pemberiannya Momon. Guildmaster pun ingin bertanya soal asal-usul potion itu dan apa hubungannya Momon dengan Shaltir. Nah, cerita di bagian ini mirip seperti apa yang kita lihat di anime. Cuma bedanya, kalau di anime, Shaltir kena cuci otak dan Guildmaster mengirim petualang untuk membunuh Shaltir. Sedangkan di web novel, Shaltir tidak kena cuci otak dan Guildmaster cuma mau tahu apa hubungannya Momon dengan Shaltir. Satu lagi yang beda, kalau di light novel, Lizzie tahu soal potionnya Momon setelah Brita datang ke tempatnya Lizzie. Sedangkan di web novel, Lizzie baru tahu soal potionnya Momon ketika Momon bertemu dengan Guildmaster dan di sana ada Lizzie. Guildmaster pun meminta Lizzie untuk mengecek potion miliknya Momon, dan Lizzie terkesima melihat potion tersebut. Lizzie pun minta untuk diajari caranya ngebuat potion itu, dan dia rela membayar sebanyak 30.000 gold. Lizzie bahkan sampai mengancam Momon dengan sihir lightning, saking pengennya Lizzie belajar soal potion itu. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Momon, Lizzie akhirnya menyerah. Obrolan mereka pun berlanjut, dan Momon menjelaskan apa hubungannya dia dengan Shaltir. Momon ngomong kalau vampir yang mereka lihat bernama Carmilla, dia adalah salah satu dari 3 muridnya Landfall. Nah, kalau di anime, Momon menyebut vampir itu sebagai Henyo Penyoko. Guildmaster kemudian bertanya apakah Momon mengenal Ainz Olgon, dan Momon menjawab kalau Ainz adalah tuannya. Nah, satu lagi perbedaan anime dengan web novel. Kalau di anime dan light novel, hubungan Momon dan Ainz sama sekali tidak pernah terungkap. Tapi kalau di web novel, Momon sendiri yang ngomong kalau dia adalah bawahannya Ainz Olgon. Momon kemudian ngomong alasan kenapa Carmilla lari setelah melihat potion miliknya Momon, karena Carmilla tahu kalau potion itu berasal dari Ainz, dan Carmilla takut berhadapan dengan Ainz. Mendengar hal ini, Guildmaster pun ngomong kalau mereka harus segera melaksanakan tes kenaikan peringkat untuk Momon, karena peringkatnya saat ini terlalu rendah padahal Momon adalah muridnya Ainz. Sebagai bukti kalau dia adalah muridnya Ainz, Momon pun melepas sarung tangannya, dan dia ngomong kalau itu adalah pemberian dari Ainz. Itu adalah sarung tangan bernama Iluan Greybell, yaitu item yang dapat meningkatkan kekuatan fisik penggunanya dalam jumlah besar. Item itu pun segera dicek dan mereka kaget setelah tahu kalau sarung tangan itu adalah item sihir tingkat tertinggi, yaitu artifact level. Setelah dari sini, Momon pun balik dan lagi-lagi dia bertemu dengan Brita. Di sini Brita berterima kasih kepada Momon karena dia dapat selamat berkat potion pemberiannya Momon. Dan di sini Momon ngasih potion baru ke Brita. 2 hari kemudian, Momon balik ke guild petualang untuk melaksanakan tes kenaikan peringkat dan dia diberi tugas untuk membersihkan area kuburan di Erantel. Nah, sama seperti di anime, Momon datang ke kuburan dan dia malah bertemu dengan Khajiit yang lagi ritual. Cuma bedanya di sini Momon hanya bertarung melawan Khajiit karena Clementine tidak ada. Kurang lebih, pertarungannya Momon melawan Khajiit sama seperti pertarungannya Nabe melawan Khajiit di anime, di mana Khajiit memanggil 2 Skeletal Dragon dan Momon menggunakan sihir tier 7 Twin Maximus Magic Chain Dragon Lightning. Lalu setelah pertarungan mereka berakhir, Momon mengambil orb miliknya Khajiit dan dia berniat untuk menghadiahkan orb ini kepada Ainz. Nah, dari kejauhan, ternyata ada petualang kelas A yang mengawasi ujiannya Momon, dan orang itu melihat Momon menggunakan sihir tier 7. Nabe sama sekali tidak tahu soal keberadaan orang ini dan Nabe hampir saja blunder. Tapi untungnya Ainz tiba-tiba muncul dan membunuh petualang itu, sehingga informasi tentang kekuatan aslinya Momon masih belum terungkap. Lalu Shaltir juga ikutan muncul dan kita diberitahu kalau mereka kebetulan sedang berada di kuburan Erantel untuk mencari kandidat yang akan dijadikan sebagai Carmilla. Momon pun berhasil menyelesaikan tugasnya dan peringkatnya naik dari yang awalnya F kelas menjadi A+, atau kalau di anime setara dengan petualang Adamantite. Karena hal ini, kabar tentang Momon tersebar dan dia pun semakin terkenal.
Setelah dari sini, Nabe balik ke Nazarik dan dia ngasih orb tadi ke Ainz. Lalu sebagai balasannya, Ainz ngasih sarung tangan Ilwan Gireibal kepada Nabe. Tapi meskipun Nabe sudah ngasih orb ke Ainz, ujung-ujungnya Ainz malah ngasih orb itu balik ke Nabe. Nah, kalau di anime, orb itu Ainz bukan berikan kepada Nabe, tapi diberikan kepada Hamsuke. Nah, mulai dari sini, ceritanya Momon sudah berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di anime dan juga light novel. Jadinya, gue kesulitan untuk memahami ceritanya tentang apa. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang Momon di versi web novelnya, yang ternyata sangat berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di anime. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye!